Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali, kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita banyak nikmat, baik nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Tak lupa juga kita bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang membawa umat ini ya, dari alam kegelapan kepada alam yang begitu benderang, sehingga kita dapat merasakan begitu indahnya Islam. Sedang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui dalam Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang sangat mulia, yakni Ar-Razzaq, yakni yang maha pemberi rezeki. Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Tidak satu pun makhluk di muka bumi ini yang tidak dapat rezeki. Allah telah jamin seperti dalam Al-Quran surah Hud ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mimman dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak satu pun makhluk di muka bumi ini melainkan Allah jamin rezeki kepadanya. Sedang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita seorang manusia sering berkeluh kesah tentang rezeki. Bahkan sebelum melangkah, kita sudah berkeluh kesah apakah ini dapat atau tidak, apakah ini berhasil atau tidak. Padahal rezeki telah Allah jamin kalau kita usahanya maksimal. Tidak ada ya, Allah umpamakan makhluk yang melata saja. Ya, dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 60 ya, dia tidak satu pun makhluk melata pun di muka bumi ini melainkan Allah jamin rezekinya, Allah mudahkan rezekinya. Apalagi kita manusia yang memang Allah muliakan ya dari makhluk yang lain, dengan Allah sempurnakan dengan nafsu dan akal. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih kurang ada 8 pintu-pintu rezeki yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Di antaranya yang dapat kita uraikan yakni rezeki yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi dalam Quran surah Al-Hud ya, dalam Quran surah Hud ayat 6 ya, bahwa semua makhluk itu telah Allah jamin rezekinya. Ya, maka kita tinggal usaha bagaimana memaksimalkan tersebut.
Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakni rizki karena usaha. Misalnya kita seorang pedagang atau seorang ASN misalnya, atau petani, nelayan dan sebagainya, maka dengan usaha kita, ya, rezeki tersebut kita peroleh dengan baik, ya, karena sesuai dengan usaha yang kita lakukan tersebut. Misalnya seorang pedagang tadi, dia berjualan di mana-mana sehingga mendatangkan rezeki yang begitu banyak, dan dia tidak khawatir tentang bagaimana ya kedepannya, karena orang yang beriman, ya, mereka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ragu-ragu dengan apa yang mereka berbuat. Apalagi mereka misalnya niatkan dengan, ya, ini adalah sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah rezeki karena bersyukur. Kita tahu bahwa dalam Al-Quran surah Ibrahim, ya, Allah nyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, kata Allah, maka Allah berikan, ya, pahala yang baik yang begitu besar. Kemudian wala in kafartum, apabila engkau ingkar, kata Allah, maka azab Allah itu sangat pedih, baik itu di dunia apalagi di akhirat kelak. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun makan kita sehari sekali misalnya, maka tentu itu, ya, bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah, kalau ingin melihat bagaimana kita bersyukur, maka lihatlah orang yang paling di bawah kita. Kalau seandainya kita punya mobil, maka lihatlah yang tidak mempunyai mobil. Kalau seandainya kita punya motor misalnya, lihatlah orang yang bersepeda, dan seterusnya. Maka itulah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yaitu rezeki yang tidak terduga. Jelas bahwa rezeki yang tidak terduga ini tidaklah lain bahwa orang yang mendapat rezeki tidak terduga ini adalah orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah. Bahkan kalau orang yang syirik, ya, maka rezekinya sangat jauh. Ya, maka pentingnya kita seorang yang beriman, ya, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, demikianlah tausiah singkat pada kesempatan ini. Sebenarnya ada beberapa lagi, namun waktu membatasi. Kita tutup dengan doa Bapak tulis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.